Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Besar harapan kami kepada Tuhan, kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat dan berbahagia selalu bersama keluarga tercinta, serta tetap mengucap syukur di dalam segala hal, terlebih di masa-masa pandemi saat ini. Semoga kita berharap pandemi COVID-19 segera berlalu, karena kita yakin waktu dan rencana Tuhan pasti yang terbaik dan terindah untuk kita jalani dan kita lalui bersama. Pada malam hari ini kembali kita berjumpa untuk bersama-sama melaksanakan kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan secara online. Kita bersama-sama bersyukur atas anugerah dan kasih karunia-Nya, atas waktu yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua pada malam hari ini. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada kebaktian rumah tangga malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Pasundan Tanjung Barat, bersama rekan-rekan penatua dan jemaat yang bertugas. Atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan firman yang akan disampaikan kiranya boleh menjadikan kekuatan dan pedoman di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Akhirnya kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita dan menolong kita untuk memahami dan mengerti pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa kembali kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama, dan di dalamnya kami dapat mendengarkan suara Tuhan di dalam pembacaan Alkitab dan perenungannya. Mari Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang akan memberitakannya kepada kami semua dalam kuasa dan penyertaan-Mu. Begitu juga bagi kami semua ada dalam urapan Roh Kudus, sehingga kami memahami firman yang sebentar lagi kami dengar dan kami diberikan kemampuan untuk bisa menyatakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai 11 di bawah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru, Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar.
Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu tanggal 15 November yang lalu kita sudah merayakan ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Dan di tengah pandemi kita bertekad untuk menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi. Dan di usia 86 tahun ini sebagai gereja masa kini, kitalah yang akan menentukan gereja kita di masa depan. Tentu saja karena gereja masih berada di tengah-tengah dunia, maka kehadiran kita di masa kini akan mempengaruhi dunia di masa akan datang. Kalau kita melihat masa kini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, bagaimana kita memandang masa depan tergantung kepada kita memandang masa kini. Apakah kita akan berfokus kepada keterbatasan dan kekurangan tersebut, atau kita dapat melihatnya dari sisi yang berbeda, yaitu kita melihat dari sisi yang positif. Bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, gereja masa kini di zamannya. Saya ulangi, gereja masa kini di zamannya, pada zaman itu. Penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali rupanya begitu semangat dinantikan oleh jemaat, dan sampai saat itu tidak kunjung terjadi. Maka mulailah muncul ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan dan mengganggu iman jemaat pada saat itu. Untuk menyikapi hal tersebut, Rasul Paulus memberikan nasihat bagaimana jemaat mengisi masa penantian itu dengan berkualitas. Kita juga sebagai orang percaya masa kini, tahun ini 2020 menuju tahun 2021, kita diajak atau kita punya tantangan yang sama supaya kita dapat memberi makna menanti kedatangan Tuhan Yesus, atau juga yang sering kali disebut sebagai akhir zaman. Kita dapat membacanya di Matius pasal 24 atau pasal 25. Dan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, kepada kita juga bagi gereja masa kini ada dua hal. Yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan bahwa masa depan dengan kedatangan Yesus dijanjikan dengan membawa kebahagiaan. Karena itu merupakan satu situasi yang patut dinantikan oleh umatnya. Bahkan kita mengingatnya ada di dalam doa Bapa kami, yaitu pengharapan dan permohonan itu terungkap dalam kata-kata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara, tadi kita melihat judul perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, diberi judul berjaga-jaga. Jemaat Tuhan saat menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali diminta bersedia dan berjaga-jaga. Mengapa? Rupanya jemaat mula-mula ini pada umumnya, termasuk jemaat Tesalonika, terdiri dari orang-orang sederhana. Tentu orang-orang sederhana ini tidak mempunyai kekuatan politik, tidak mempunyai kekuatan ekonomi.
Mereka bukanlah kalangan atas atau orang-orang berkuasa. Jadi tentu saja kita dapat memahami kalau kehidupan mereka sebagai orang percaya, orang yang jumlahnya lebih sedikit dari lingkungannya, mengalami kehidupan yang tidak mudah. Mereka kadang mengalami kesulitan dan hambatan, bahkan juga aniaya dari berbagai kalangan, pemerintah, masyarakat sekitar, orang-orang yang membenci mereka. Karena kalau begitu, saudara-saudara, kita bisa memahami bagaimana kemudian mereka begitu menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang menurut dari harapan mereka dapat membawa perubahan, sehingga jadilah muncul peramal-peramal, dan tentu mereka tidak memberikan ramalan yang positif, yang baik. Akibatnya, karena mereka berfokus kepada ramalan-ramalan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mereka mengabaikan tugasnya sebagai gereja Tuhan. Bagaimana dengan gereja masa kini? Situasi ini juga kita alami, saudara-saudara. Ketika ada bencana, ada kesulitan, ada penderitaan, orang mulai menduga-duga, orang mulai memprediksi, orang mulai mencari ramalan-ramalan tentang masa depan. Rasul Paulus mengingatkan di ayat 1, yaitu tentang tidak perlunya jemaat tahu kapan akan terjadinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Ilustrasinya seperti orang yang akan melahirkan. Pasti akan datang masa itu. Pasti Tuhan Yesus akan datang. Namun kapan datangnya tidak dapat dipastikan. Lalu apa yang harus dilakukan dalam situasi itu? Maka harus bersedia dan berjaga-jaga. Maka itulah yang diminta oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Maka bagi kita sekarang, bersedialah dan berjaga-jagalah. Yang kedua, penantian yang lama, jemaat bisa terlena atau lupa, bahkan tertidur dalam kemabukan. Maka diilustrasikan seperti bedanya antara terang dan gelap. Ketidaksadaran sebagai tidur yang memabukkan ayat 4-7. Orang tetap sadar dan bersedia dan berjaga-jaga sebagai anak-anak terang. Itulah nasihat Rasul Paulus. Supaya orang yang percaya kepada Yesus tetap berusaha hidup dalam terang, yang dihayati dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang harus berupaya menjadi anak-anak terang, yang hidupnya dalam kebenaran, yang hidupnya dalam kejujuran, dan harus sadar bahwa hidupnya adalah dalam dan untuk kemuliaan Tuhan, mengasihi dan mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari bagi kita sebagai warga gereja, kita menyikapi masa kini dengan bersedia namun juga berjaga-jaga. Itu akan menentukan masa depan kita. Dan dalam situasi itu kita melihat nasihat Rasul Paulus. Karena nasihatilah seorang akan yang lain dan salinglah membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sebagai orang percaya kita diminta bersekutu atau koinonia. Dalam persekutuan itu kita dapat bersama-sama saling membangun dan mengusahakan masa depan kita. Di sanalah kita bisa berbagi, di sanalah kita bisa saling membagi pengalaman, di sanalah kita bisa saling memberi nasihat, di sanalah kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Di dalam persekutuan itulah kita bisa saling melayani, kita bisa saling bersaksi tentang kebenaran hidup bersama dengan Tuhan. Menegakkan keadilan, kebenaran adalah tugas kita untuk mewujudkan iman, harapan, dan kasih.
menjadi doa kita dan terutama juga menjadi upaya kita untuk hidup bersama yang karyanya dapat dinikmati oleh banyak orang. Saudara-saudara, untuk menyokong masa depan, maka kemampuan kita untuk menghadapi perubahan harus kita gali mulai dari saat ini. Kita perlu belajar melihat perubahan dengan sikap terbuka, sehingga kita dapat mengantisipasi atau tadi berjaga-jaga. Kita mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi. Kita mampu berpartisipasi dalam kehidupan masa kini. Jangan kita berleha-leha dan terlena dalam situasi kehidupan. Dengan kreatif, dengan inovatif. Apalagi saat ini kita memasuki era revolusi industri 4.0 yang membutuhkan pola komunikasi yang baik. Mari kita mulai dengan berkomunikasi dengan rutin, dengan sepenuh hati, dengan dalam kepada Tuhan. Dan disitulah kita punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan membuat kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, komunikasi kita yang baik dengan Tuhan akan menolong kita belajar berkomunikasi dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan keluarga, dan yang lebih besar lagi dalam kehidupan masyarakat. Harapan kita adalah kita menyongsong kehidupan, menyongsong gereja masa depan yang lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.